Sampai sini kemarin ya. Jadi dalam kubus, bangun ruang, khususnya kubus, ini ada beberapa model-model atau ruas garis yang perlu kita pahami panjangnya. Dari diagonal bidangnya, yaitu A akar 2, diagonal ruang, A akar 3, kemudian jarak sini titik pojok ke tengah sini itu setengah A akar 5, kemudian dari pojok sini ke pusat alas itu setengah A akar 6. Dan apabila Ibu punya garis ES dan RC akan memotong G di titik P dan Q dengan perbandingan yang sama. AP sama dengan PQ sama dengan QG, masing-masing sepertiganya. Gitu ya. Sehingga kalau AP-nya sepertiga A akar 3, PQ sepertiga A akar 3, QG juga sepertiga A akar 3. Gitu. Kemudian perbandingan EP banding PS dengan EP-nya itu adalah 2/3-nya ES dan PS-nya adalah sepertiganya ES atau 2/1 berarti. Kemudian ada beberapa konsep yang sering kita pakai di pemecahan masalah geometri ruang, yaitu teorema Pitagoras, kesamaan luas segitiga, dan trigonometri. Nah, untuk hari ini kita langsung bahas beberapa soal. Misal, Ibu punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6 cm. Hitung jarak titik B ke bidang AFC. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah masalah geometri itu adalah kalian harus mensketsa ya. Jadi silakan sketsa dulu kubusnya dan bidang AFC-nya. Ini ya. Ini kubusnya, selalu namanya ABCD, EFGH. Ingat, penamaannya konsisten ya. ABCD alas, EFGH di atas. Kemudian bidang AFC-nya. AFC, bidangnya seperti ini kan? Ya, bidang AFC. Yang ditanya adalah jarak titik B ke bidang AFC. Ya, jadi jarak titik ke bidang. Kalau jarak titik ke bidang, kita ambil dulu garis yang mewakili bidang ini. Dengan cara menarik garis seperti ini. Nah, akan memotong di sini. F ke sini. Kita namai misalkan ini titik L. Maka ada segitiga yang terbentuk yaitu FBL. Ya. Dengan jarak titik B ke bidang ACF itu diwakili oleh jarak titik B ke garis FL. Bagaimana mencari jarak titik B ke garis FL? Yaitu dengan cara menarik tegak lurus. Tegak lurus kemana? Tinggal tarik aja gini. Nah, tegak lurusnya di mana? Misal di titik K. Nah, misal tegak lurusnya di sini. Ya, ini apakah di tengah? Kita tidak tahu dia posisinya ada di mana. Yang penting kita tarik ke sini adalah tegak lurus. Kemudian kita ambil segitiga yang berhubungan yaitu segitiga FBL. Kita keluarkan dari sini. Biar gampang. Jadi ada segitiga FBL, Ibu ambil ke sini. Ya, sorry. Jadi ini jarak titik B ke bidang AFC diwakili oleh panjang ruas garis BK. Jadi untuk mencari jarak titik B ke bidang ini cukup kita cari panjangnya BK. Untuk mencari panjangnya BK kita ambil segitiga yang berhubungan ini, FBL ini. Ya, kita ambil segitiga FBL-nya, kita mau mencari jarak atau panjang B ke K. Ada dua cara yang Ibu bahas di sini. Yang pertama menggunakan cara trigonometri. Misalkan Ibu ambil alfa di sini, sudut alfa. Maka ini ya, ini dulu. Kita tahu tadi BF-nya kan rusuk kubusnya 6. BL-nya itu setengahnya dari diagonal bidang kan, berarti 6 atau 3 akar 2. Kemudian FL bisa dicari menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga ini unsur-unsur segitiganya, sisi-sisinya semua sudah tahu. Di sini 6, sini 3 akar 2, di sisi miringnya yaitu 3 akar 6. Ya. Nah, kita mau mencari BK menggunakan trigonometri. Jadi BK ini
itu kalau dipandang dari sisi ini, dari sudut ini, dia depan sudut kan? Depan sudut per miring. Misalkan Ibu ambil depan per miring kan itu pakai sin. Nah, Ibu ambilnya sin. Sebenarnya kamu mau pakai cos boleh, tapi ambil alfanya di sini. Nanti yang berhubungan BK di sini kan. Nah, misalnya Ibu pakai sin alfa, kalau dipandang segitiga yang besar ini, sin alfa itu kan sisi depan per miring. Berarti 6 per FL. FB per FL, betul? Ya, FB per FL dengan FB-nya 6, FL-nya 3 akar 6. Disederhanakan menjadi sepertiga akar 6, gitu kan? Dikalikan akar 6 per akar 6, sama dengan sepertiga akar 6. Nah, ini kita simpan. Jadi sin alfanya nilainya sepertiga akar 6. Tetapi kalau kita pandang segitiga yang kecil, yaitu BKL, segitiga ini, BKL, maka sin alfa adalah BK per mana? BK per? LB. LB, betul. Jadi kalau dipandang dari sini, maka sinnya itu BK per BL. Ya, BL-nya sudah tahu 3 akar 2, sin alfanya sudah tahu sepertiga akar 6, kita masukkan. Sehingga tinggal dikali silang kan? BK-nya sama dengan BL kali sin alfa sama dengan 3 akar 2 kali sepertiga akar 6. Sehingga kita dapatlah nilai dari BK, panjang BK. Karena panjang BK 2 akar 3, dengan demikian jarak titik B ke bidang AFC adalah 2 akar 3. Itu cara pertama. Bisa dipahami? Ya. Jadi menggunakan trigonometri, boleh pakai sin atau pakai cos, tergantung kamu. Pokoknya ini harus memuat BK-nya. Nah, kemudian cara yang kedua ini yang mungkin banyak digunakan juga, yaitu menggunakan luas segitiga. Jadi kita pandang segitiganya ini alas kali tinggi, alas kali tinggi. Dengan catatan segitiga, kalau alas segitiga BFL, kalau alasnya BL maka tingginya yang BF kan? Enggak. Kalau alasnya BL tingginya yang BF. Ibu pakai pointer sebentar biar kelihatan. Nah, kalau alasnya BL tingginya yang BF. Tetapi kalau alasnya FL tingginya yang mana? BK kan? Ya. Iya, kalau alasnya FL tingginya yang BK, maka kita pakai kesamaan luas, bahwa segitiga itu luasnya nggak mungkin berubah-berubah, sehingga ini kali ini harus sama dengan ini dikali ini, gitu ya. Jadi menggunakan luas segitiga, bahwa segitiganya luasnya tetap, dia bisa setengah alas kali tinggi yang ini harus sama dengan setengah alas kali tinggi yang ini. Setengahnya coret-coret ketemu, sehingga BK-nya dapat ditelusuri, set ketemu 2 akar 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Bisa dipahami ya? Lebih mudah mana? Cara 1 apa cara 2? Oh. 1. Boleh, ini selera. Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Nggak ada yang gampang. Cara yang paling gampang ya. Kemudian soal yang kedua. Sebuah balok ABCDFGH memiliki ukuran panjang 8 cm, lebar 6, tinggi 6. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal FH dan EG. Jadi P ini ada di pusatnya ya. Titik R terletak di pertengahan ruas garis EH dan titik Q di pertengahan ruas garis AD. Tentukan jarak P ke AD dan C ke EH. Nah, langkah pertama selalu kalian sketsa dulu. Di mana titik P, ini titik P, kan perpotongan. Kemudian di mana titik R, titik tengah EH. Di mana Q, titik tengah AD. Yang ditanya jarak antara nah, tarik garis ke sini. Nah, ini segitiga yang berhubungannya. Jarak antara P ke Q. Kalau jarak antara P ke Q berarti ambil segitiga yang berhubungan, yaitu PRQ. Pakai teorema Pitagoras. Dengan PR-nya berapa? 4 dan RQ-nya 6. 4, 6 di sini berapa? 10. 6, 10 cara ngendi gue? 12. Enggak tahu. 4, 6 ya doang teorema Pitagoras. Kalau dia bukan triple Pitagoras ya nggak perlu ini, jadi tetap harus dicari ya.
Teorema Pitagoras nih. 2 akar 13. Ya. 52. Akar 52. Oh ya. Ya, 2 akar 13 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk materi geometri, hanya kalian kuncinya dapat menentukan ruas garis yang mewakili jaraknya. Itu kuncinya. Mana ruas garis yang mewakili jaraknya. Nah, dari ruas garis itu ambil segitiga yang berhubungan gitu. Ya, misal ada lagi soal yang ketiga. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 8 dan rusuk tegaknya 9. Hitung jarak T ke AB dan jarak T ke bidang alas. Pertama, langkah pertama selalu kita sketsa dulu. Ini limas itu gambarnya kayak gini. Kalau beraturan artinya ini alasnya berupa persegi. Kemudian sisi tegak itu yang ini. TA ini namanya sisi tegak. Ya. Nah, yang ditanya jarak titik T ke sisi AB. Jarak T ke sisi AB itu TA, TB apa T ditarik ke tengah sini? Nah. Tarik ke tengah, betul. Berarti cukup tarik ke sini kan? Nah, siku-siku di P. Bagaimana mencari TP? Jaraknya kan diwakili oleh ruas garis TP. Berarti kalian cari panjang TP. Pakai teorema Pitagoras. Jadi andalannya Pitagoras, trigonometri, sama apalagi tadi? Luas segitiga. Udah ini teorema Pitagoras. Wes pinter lah, ora perlu dibahas. TP sama dengan bla 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 bla. Hasilnya berapa tadi? Nah, hasilnya akar 65 gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya jarak titik T ke bidang alas ABCD. Bidang alas kan ABCD sini. Tarik dulu atau ambil titik pusatnya di sini. Pusat alas. Nah, ambil pusat alas di sini. Ya. Nah, ini titik pusatnya. Baru kamu tarik T ke alasnya. Set, tarik garis. Nah, ruas garis inilah yang mewakili jarak titik T terhadap bidang alas. Maka ruas garis ini panjangnya berapa? Kamu bisa ambil segitiga yang berhubungan. Bisa TRC, bisa TRB, bisa TRP. Ya, karena kita tadi sudah mencari panjang TP, bisa TRP. Ya. TRP. Nah, di sini kan siku-siku. Jadi ambilnya segitiga yang siku-siku supaya berlaku teorema Pitagoras. Nah, TRP Ibu ambil segitiganya. Di sini 4, tadi di sini TP kita sudah dapat hasilnya akar 65. Maka TR pakai teorema Pitagoras. Ya. Maka jarak TR-nya adalah berapa? Siapa sing dia coba harus dihitung padanya kalau 7 orang 7 ya wes gue nasi jawab itu bener ora? Weh betul, tepuk tangan 7 cm ya. Betul ya. Oke, tepuk tangan siapa tadi yang menjawab ya? Mas apa? Mas apa tadi? Gak kelihatan ini fotonya. Ya, tepuk tangan lah, pinter. Kemudian nih ada contoh soal pilihan ganda, ini soal UN sebelum-sebelumnya ya. Nanti kalian mungkin nggak UN tapi belajarnya tetap harus maksimal. Jangan sampai tidak UN terus jadi santai-santai nanti pencapaiannya nggak maksimal ya. Karena kalian mau nggak mau masuk perguruan tinggi juga harus tes. Bahkan itu tingkatnya itu lebih sulit dari soal UN. Maka soal UN harus tipe UN ya, soal tipe UN itu juga harus bisa juga. Misal ada sebuah kubus ABCD FGH rusuknya 8. M adalah titik tengah EH. Tentukan jarak M ke AG. Coba dioret-oret dulu. Langkah pertama di sketsa dulu ABCD FGH, kemudian ambil titik M di tengah EH. Jarak M ke AG. Nah, gini kan. Jarak M ke AG
AG di sini. M-nya di sini, titik tengah EH, AG-nya diagonal ruang. Maka kita tarik garis tegak lurus AG di sini. Ibu ambil MT. MT ini tegak lurus di T di sini. Nah, maka kita ambil segitiga yang berhubungan. Segitiga yang berhubungan itu mana? AMG. Apa tariknya ke sini? Ya, segitiga yang berhubungan yang enak ini. AMG. Nah, tarik ke sini. Akan membentuk segitiga yang istimewa di sini. Istimewanya apa dia? Istimewanya apa? AM dengan MG panjangnya sama nggak? Sama. Sama, maka dia berupa segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki ditarik ke sini tegak lurus, artinya dia tepat di tengah, ya enggak? Ya. Sama kaki ditarik tegak lurus ke alas kan tepat di tengah kan? Nah, ini tepat di tengah ini. Jadi ini sebagai tinggi dari segitiga AGM. MT-nya ini. Berapa panjang MT? Itu kan yang kita cari. Jadi jarak titik M ke AG adalah panjang MT, ruas garis MT. Gimana mencari MT? Ya kita cari dulu AM-nya. AM itu sesuai pola-pola yang Ibu sampaikan kemarin itu apa? Kalau dari titik puncak atau titik pojok ke tengah-tengah depannya sini adalah setengah A akar 5, ya enggak? Setengah A akar 5 berarti setengah kali 8, 4 akar 5. Nih 4 akar 5. Kalau kamu hafal tadi rumusnya langsung sampai sini. Kalau nggak hafal ya wis teorema Pitagoras dulu, ketemu 4 akar 5. Untuk mencari AM. Ya. Nah, AG-nya ini adalah diagonal ruang kubus, sehingga karena AT-nya ini di tengah-tengah, tepat di tengah, berarti AT adalah setengah dari diagonal ruang kubus. Jadi setengah dari 8 akar 3 atau 4 akar 3. Di sini 4 akar 3, di sini 4 akar 5, maka MT-nya cukup teorema Pitagoras mencari MT. AM kuadrat min AT kuadrat di akar. Seret, ketemu. Akar 32 atau 4 akar 2. Jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya di sini nih, mensketsa mana jarak yang dimaksud, ruas garis yang dimaksud. Kalau sudah ketemu nanti gampang hitungannya. Nah, kadangkala dalam masalah geometri ruang itu tidak hanya sekedar ditanya jarak ya, bisa juga ditanya sudutnya. Ini contoh. Diketahui kubus ABCDFGH rusuknya 10. Tentukan kosinus sudut antara garis GC dan bidang ABCDG. Jadi kosinus sudut yang terbentuk antara garis dan bidang. Sebelum sampai kosinus, kalian harus cari tahu dulu mana sudut yang dimaksud. Ya, mana sudut yang mewakili atau sudut yang terbentuk dari garis GC dengan bidang BDG. Di sketsa dulu, langkah pertama sketsa dulu. BDG ini sudut bidangnya. Kemudian GC kan ini GC. Maka sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Kamu tarik garis G ke tengah sini, GO. Nah, sudutnya yang ini nih. Ibu kasih nama sudut beta. Nah, di sini betanya. Maka segitiga yang berhubungan dari ini yang mengandung beta ini berarti segitiga GOC. Ya, GOC ini segitiga yang berhubungan. Kalau Ibu sempil keluar, ini kan berarti siku-sikunya di mana? Siku-siku di C. Ya, siku-siku di C. Kalau cos itu apa berapa? Samping miring. Miring, sampingnya GC. GC-nya berapa? 10. Kan? Karena ini kubus kan? Miringnya GO. Nah, GO-nya kamu cari dong. Oke. Pakai teorema Pitagoras. Di sini 10 memanfaatkan sisi OC nih. Sisi OC kan setengah dari diagonal bidang. Berarti setengahnya dari 10 akar 2, 5 akar 2. Oke-nya ketemu. Ketemu oke-nya 5 akar 6 pakai teorema Pitagoras. Nah, cos betanya CG per OG sama dengan 10 per 5 akar 6 sama dengan ini sama dengan ini. Jadi jawabannya A.
Bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Ketone ya. Insya Allah memang bisa ya. Sip lah. Nah, silakan, banyak sekali soal dan pembahasan. Salah satunya di link ini nih. Kamu nanti klik link ini, Ibu tekan di WhatsApp lah. Kalau nggak di Google Classroom nanti Ibu kasihkan linknya. Ada soal pembahasan. Banyak belajar dari soal dan pembahasan itu lebih praktis sebenarnya. Jadi langsung soal pembahasan. Nah, sekarang kalian pegang pulpen, kertas. Ya, nanti setelah Ibu tutup Webex-nya biar tidak terlalu lama di ora kaken kuota lah ya. Silahkan ini di screenshot soal-soal ini, kamu coba kerjakan ya latihan-latihan ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nomor, silakan dicoba dulu. Nah, walaupun gini, jadi dicoba sampai sebisa mungkin. Nanti apabila ada kesulitan atau kendala, Ibu sudah siapkan pembahasannya di sini. Nah, pembahasannya ada di sini. Ya. Dicoba dulu tapi orang langsung masang. Dicoba dulu, terus kalau ada kesulitan silakan bisa dibaca pembahasannya di sini. Juga soal-soal lain ada di sini ya. Bisa dipahami ya kegiatan belajar hari ini. Jadi latihan soal silakan dikerjakan. Apabila ada kendala atau kesulitan bisa dibaca juga pembahasannya. Oke? Oke? Oke, Bu. Iya. Oke, berarti selamat belajar. Baik. Kita tutup dulu pertemuan online hari ini, tetapi belajarnya masih loh ya, masih nanti Iya, Bu. mengerjakan. Silakan ditutup doa sama ketua kelasnya siapa? Mas? Udah kalau Akil. Akil. Iya, Bu. Ya, Akil silakan dipimpin doa Akil. Ya, untuk menutup kelas online pada pertemuan kali ini. Amin. Gimana, Bu? Ya, wis. Yasin. Ora usah nganggo Yasin lah, ketawa. Yasinnya dewek-dewek. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Amin. Ya, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dilanjutkan mengerjakan soal mandiri ya. Selamat belajar. Ya, Bu, terima kasih. Masih, Bu. Turu ye. Wiper siki nyuwis mudeng.